Dalam perjalanan pulang, Kayla terus saja menangis terisak-isak. Ia tidak menyangka Ares akan setega itu pada dirinya. "Nih, minum dulu." Liam memberikan sebotol air putih pada Kayla. Ia jadi tak tega melihat Kayla yang menangis seperti itu. "Makasih, Kak. Maaf aku jadi merepotkan Kakak." Kayla mengambil air minum pemberian Liam itu. "Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kakak nggak merasa repot sama sekali, Kai. Kamu udah Kakak anggap sebagai adik sendiri. Jadi jangan sungkan seperti itu." Liam berkata pada Kayla, ia tak ingin wanita itu jadi merasa tidak enakan. "Makasih ya, Kak." Kayla berterima kasih pada Liam dengan suara parau dan mata yang sedikit sembab. "Kamu sebenarnya kenapa, Kai? Ayo cerita sama Kakak." Liam meminta Kayla untuk bercerita dengannya. Tapi wanita itu masih diam tak bersuara. Seperti enggan untuk menceritakan masalahnya pada orang lain. "Aku nggak apa-apa kok, Kak." Kayla akhirnya bersuara juga. Ia seperti mencoba untuk berhenti menangis. "Ya sudah kalau kamu belum mau cerita. Tapi ingat, kapanpun kamu mau cerita, Kakak siap mendengarkannya, Kai." Liam kembali berkata pada Kayla. "Iya, Kak." Kayla hanya mengiyakan perkataan Liam. Mobil yang dikendarai Liam terus melaju menuju kediaman Kayla. Akhirnya wanita patah hati itu sampai juga ke rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Kayla kembali mengucapkan terima kasih pada Liam. Setelah itu berlalu masuk ke dalam rumahnya. Kayla memilih masuk secara diam-diam dengan kunci serap yang ia punya. Ia tak ingin membangunkan orang tuanya dan membuat gaduh karena penampilannya yang cukup berantakan dengan mata sembab dan suara parau. Bersyukurnya kedua orang tua Kayla sepertinya sudah tidur lelap sehingga tidak mengetahui putri satu-satunya itu sudah pulang. Di dalam kamar, Kayla kembali teringat dengan Ares. Entah kenapa hatinya menjadi tak tenang dan gelisah saat teringat pada Ares. Seolah ada yang terus mengusik dan mengganggunya. "Ares, kamu di mana? Kenapa nggak menepati janjimu padaku?" Kayla bergumam pelan sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Kayla mencoba membuang pikiran tentang Ares. Ia mencoba memejamkan mata untuk tidur. Mengingat hari sudah larut malam. Dan ia juga butuh waktu untuk istirahat. Karena kecapean menangis dan memikirkan Ares, membuat Kayla tak terasa sudah terlelap dalam tidurnya. "Ares." Kayla tiba-tiba berteriak memanggil nama Ares. Wanita itu langsung terbangun dari tidurnya. Ia langsung melihat jam dinding yang ada di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 3.50 dini hari. Itu artinya sebentar lagi waktu subuh akan datang. Degup jantung Kayla masih berpacu dengan cepat akibat mimpi buruk yang ia alami. Wanita itu mencoba menenangkan dirinya dengan meminum air yang ada di atas nakas samping tempat tidurnya. Dalam mimpinya, Kayla sedang bersama Ares dan tiba-tiba Ares menghilang dari pandangannya. Membuat Kayla berteriak mencari-cari di mana keberadaan Ares. Hingga ia terbangun dari tidurnya. "Kenapa aku tiba-tiba mimpin Ares ya?" Kayla heran kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Ia kembali teringat dengan Ares. Kayla segera mengambil handphonenya, ia kembali mencoba menghubungi nomor handphone Ares. Tapi hasilnya tetap sama, nomor pria itu masih saja tidak aktif. "Ares, kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja?" Kayla bergumam kecil saat mengingat pria yang ia cintai itu. Kayla mencoba tidur kembali, tapi matanya tak mau tidur lagi. Pikirannya masih tertuju pada Ares. Kayla menjadi resah dan gelisah karena tidak mendapat kabar dari Ares sama sekali. Ditambah dengan mimpi yang ia alami, membuat Kayla semakin gelisah saja. "Aku nggak boleh hanya diam menunggu begini." Kayla kembali bergumam sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan. "Baiklah. Aku akan cari Ares dimanapun ia berada. Dan akan aku tanya secara langsung kenapa ia tidak menepati janjinya padaku. Daripada aku terus-terusan berasumsi yang tidak-tidak."
Kayla akhirnya membuat keputusan sendiri. Karena mata yang tak mau diajak tidur lagi, akhirnya Kayla memutuskan untuk berendam air panas. Sambil menunggu pagi datang, dan ia akan menjalankan rencananya untuk menemui Ares secara langsung. Pagi-pagi sekali, Kayla sudah berada di depan rumah mewah besar kediaman keluarga Handoko. Ia sengaja datang pagi-pagi karena sudah tidak sabar untuk bertemu Ares. Karena masih pagi itulah Kayla memutuskan menemui Ares di rumahnya. Kayla pikir pria itu pasti belum berangkat ke kantor. Kalau berdasarkan alamat yang diberikan Raymond, ini rumahnya. Aku pasti nggak salah lagi, ini pasti rumah keluarga Ares. Kayla berkata sambil melihat-lihat suasana di balik pagar tinggi itu. Pagar rumah yang tinggi menjulang membuat Kayla kesulitan untuk melihat suasana di balik pagar tinggi itu. Kayla mengintip sedikit dari balik celah pagar tinggi itu, suasana di balik pagar mewah itu tampak sepi sekali. Seperti tidak ada orang sama sekali. Dengan tekad yang sudah bulat untuk menemui Ares, Kayla memberanikan diri untuk menekan bel yang ada di tiang pagar tak jauh dari tempat ia berada. Beberapa kali Kayla menekan bel, tapi tak ada tanggapan apa-apa dari dalam rumah. Hingga Kayla memutuskan mencoba memanggil dari luar pagar. "Permen." Kayla berteriak lumayan kencang sambil menggedor-gedor pagar besi itu menggunakan batu. Hingga menimbulkan suara yang lumayan bising. "Ada apa ya Mebeka?" Akhirnya usaha Kayla tak sia-sia. Laki-laki dengan seragam satpam keluar menghampirinya. "Maaf Pak. Saya Kayla, temannya Ares. Saya ingin ketemu sama Ares. Bisa tolong panggilkan Aresnya Pak?" Kayla langsung menyampaikan maksud kedatangannya pagi-pagi begitu ke rumah Ares. "Oh temannya Tuan Muda. Tapi maaf Mebeka, Tuan Muda tidak ada di rumah." Satpam rumah Ares itu kembali berkata pada Kayla. "Emangnya Ares kemana Pak? Dia udah pergi ke kantor ya?" Kayla mencoba menebak kemana Ares pergi. "Bukan Mebeka. Tuan Muda ada di rumah sakit. Malam tadi Bapak sama Ibu dapat kabar kalau Tuan Muda kecelakaan." Satpam menyampaikan apa yang ia ketahui. Semalam, kediaman keluarga Handoko memang heboh dengan kabar kecelakaan yang menimpa Ares. Hingga membuat Bu Dewi, mamanya Ares, pingsan tak sadarkan diri saat mendengar kabar itu. "Apa Bapak bilang?" Kayla meminta Satpam untuk kembali mengatakan apa yang terjadi pada Ares. "Tuan Muda kecelakaan Mebeka. Jadi Mebeka nggak bisa bertemu Tuan Muda di sini." Satpam kembali mengatakan apa yang ia ketahui kepada Kayla. "Jadi Ares kecelakaan." Kayla menutup mulutnya tak percaya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kabar seperti itu. "Iya Mebeka." Satpam itu kembali mengiyakan perkataan Kayla. "Ares." Kayla sok mendengar berita yang disampaikan Pak Satpam itu. Ia jadi luruh karena kakinya jadi tidak bertenaga untuk menopang tubuhnya. "Mebeka. Mebeka nggak apa-apa kan?" Satpam dengan cepat membantu Kayla kembali berdiri. "Ares ada di rumah sakit mana Pak?" Kayla kembali bertanya dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. "Kalau nggak salah, Tuan Muda dirawat rumah sakit XXXX Mebeka." Satpam kembali memberikan informasi pada Kayla. "Baiklah. Terima kasih Pak." Kayla menguatkan dirinya. Ia tak menyangka Ares akan mengalami hal buruk seperti itu. Dengan langkah gontai, Kayla meninggalkan kediaman keluarga Handoko. Ia kembali masuk ke dalam mobilnya dan mengendarai mobil itu menuju rumah sakit tempat Ares dirawat. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Kayla terus-terusan mengutuk dirinya sendiri yang sempat berpikir tidak-tidak pada Ares. "Maafkan aku Res. Aku memang bodoh karena sudah berpikir yang tidak-tidak padamu." Kayla bergumam sendiri sambil terus mengemudikan mobilnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Kayla sampai juga di rumah sakit yang dikatakan Bapak Satpam tadi. Kayla segera memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit. Setelah itu, dengan langkah cepat, ia masuk ke dalam rumah sakit.
Kayla terus melangkah cepat menuju kamar rawat Ares, setelah ia bertanya pada perawat yang ada di resepsionis rumah sakit. Kayla mencari kamar tempat Ares dirawat. Saat menemukan kamar yang dituju, Kayla melihat ada orang tua Ares yang sedang duduk di luar ruangan. "Om, Tante, bagaimana keadaannya Ares?" Kayla langsung menghampiri Pak Handoko dan istrinya. Kayla sudah mengenal Pak Handoko, papanya Ares. Itu karena Kayla sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan perusahaan Pak Handoko. Sedangkan Bu Handoko, mamanya Ares, Kayla baru pertama kali bertemu. Kayla bisa langsung menebak kalau wanita itu adalah mamanya Ares, karena parasnya yang sangat mirip dengan Ares. "Kamu siapa?" Bu Handoko bertanya siapa Kayla. "Saya Kayla, Tante." Kayla menyalami Bu Handoko dan Pak Handoko secara bergantian. "Jadi kamu yang namanya Kayla?" Bu Handoko menyambut Kayla dengan ramah. "Mama tahu Kayla juga." Sekarang giliran Pak Handoko yang bersuara. "Iya Pak, Mama tahu namanya aja. Soalnya anak kita sering cerita tentang Kayla sama Mama." Bu Handoko mengatakan bagaimana ia bisa tahu dengan Kayla. "Ares menceritakan aku." Kayla tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Iya. Ares sering cerita tentang kamu sama Tante. Kamu wanita yang selalu ada dalam hatinya. Sepertinya anak itu sangat mencintaimu. Tante gak pernah lihat dia menceritakan wanita dengan sebahagia itu." Bu Handoko mengingat saat-saat Ares yang selalu menceritakan tentang Kayla padanya. Air mata Kayla kembali menetes mendengar perkataan mamanya Ares. Ia tidak menyangka dirinya sepenting itu bagi Ares. "Bagaimana keadaan Ares, Tante?" Kayla kembali bertanya sambil menyapu air mata yang ada di sudut matanya. Ares sudah melalui masa kritisnya, tapi sampai saat ini ia belum sadarkan diri juga. Bu Handoko menyampaikan keadaan Ares pada Kayla dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. "Tante yang kuat. Ares pasti akan baik-baik saja." Kayla memeluk Bu Handoko karena tak tega melihat wanita itu menangis. "Mama, jangan nangis lagi. Ares pasti akan sembuh. Kita harus kuat dan berdoa agar Ares cepat sadarkan diri." Pak Handoko berkata pada istrinya itu. "Om benar, Tante. Tante harus kuat demi Ares. Ares pasti akan sembuh." Kayla kembali menguatkan Bu Handoko. Walaupun sebenarnya Kayla juga rapuh, tapi saat melihat Bu Handoko yang juga rapuh membuat Kayla menguatkan diri agar bisa menguatkan mamanya Ares itu. "Tante sama Om sudah sarapan belum?" Kayla kembali bertanya pada kedua orang tua Ares. "Belum nak." Pak Handoko menjawab pertanyaan Kayla dengan pelan. "Kalau begitu, Om ajak Tante cari sarapan saja dulu. Biar Ares aku yang jaga, sekalian aku mau lihat kondisi Ares." Kayla memberikan ide pada kedua orang tua Ares. "Tante nggak mau ninggalin Ares. Tante mau jaga Ares." Bu Handoko menolak untuk beranjak dari depan kamar rawat Ares. "Tante nggak boleh gitu. Nanti kalau Tante sakit, Ares jadi sedih. Sekarang Tante sarapan dulu, nanti kembali lagi ke sini. Ares biar Kayla yang jaga." Kayla mencoba membujuk mamanya Ares. Bu Handoko nampak berpikir sejenak sambil menatap ke arah Kayla. Ia menimbang-nimbang perkataan yang disampaikan Kayla. "Baiklah. Ayo kita cari sarapan Pak." Akhirnya Bu Handoko setuju dengan apa yang disampaikan Kayla padanya. "Ya udah, ayo Ma. Kayla, Om sama Tante titip Ares ya. Kalau ada apa-apa langsung kabari Om." Pak Handoko berpesan pada Kayla. "Iya Om." Kayla mengiyakan pesan dari Pak Handoko. Kedua orang tua Ares akhirnya pergi mencari sarapan, meninggalkan Kayla seorang diri di depan kamar rawat Ares. Kayla mencoba mengintip Ares dari celah jendela kamar rawat itu. Di dalam, ada dokter dan perawat yang sepertinya sedang mengecek perkembangan kesehatan Ares. Mungkin karena itulah Bu Dewi dan Pak Handoko tadi menunggu di luar.
Kayla menunggu dengan sabar sampai dokter dan perawat yang ada di dalam keluar. Ia sudah tak sabar segera masuk dan bertemu Ares. Ceklek. Suara pintu kamar rawat yang dibuka dan ditutup kembali membuat Kayla langsung menghampiri dokter yang keluar dari kamar rawat Ares. "Bagaimana keadaan Ares, Dok?" Kayla langsung bertanya pada dokter itu. "Belum ada perkembangan. Masih sama seperti tadi." "Oh ya, Mebeka siapanya Pak Ares?" Perawat itu kembali bertanya pada Kayla. "Saya temannya, Dok. Apa saya boleh melihat Ares, Dok?" Kayla meminta izin untuk bertemu Ares. "Tentu saja boleh. Semakin banyak yang memberikan Ares support, itu akan semakin baik. Ares butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kalau begitu, saya permisi ya." Dokter berkata pada Kayla. "Baik Dok, terima kasih." Kayla berterima kasih pada dokter yang menangani Ares. Setelah kepergian dokter itu, Kayla langsung masuk ke dalam kamar rawat Ares. Wanita cantik itu melangkah mendekat ke ranjang pasien yang ditempati Ares. "Ares." Air mata Kayla kembali jatuh saat melihat tubuh pria yang dicintainya itu terhubung dengan banyak peralatan medis. Wajah tampan itu tampak pucat dan sedikit luka-luka, sepertinya kena goresan kaca. Kayla mencoba menyentuh pelan pipi Ares. "Maafkan aku Res. Maaf aku berpikir buruk di saat kondisimu seperti ini. Maafkan aku." Kayla menggenggam tangan Ares yang tak berdaya. Ia menyesal karena pernah berpikir yang tidak-tidak. "Aku mencintaimu Res. Aku sangat mencintaimu. Cepatlah sembuh, aku mohon bangunlah." Kayla kembali berkata dengan air mata yang jatuh mengenai tangan Ares. Air mata Kayla tak terbendung lagi saat melihat Ares yang tak berdaya. Ia sungguh tak tega melihat Ares seperti itu. Pria yang biasanya ceria atau tentangnya itu jadi tak berdaya sama sekali. Kayla terus-terusan berdoa dengan tangan yang terus menggenggam tangan Ares. Ia berdoa agar pria yang ada di hadapannya itu cepat sadarkan diri. "Bangunlah Res. Aku mohon bangunlah. Aku mau menyampaikan perasaanku padamu. Aku dengan senang hati akan mengatakan kata-kata yang selalu kau tunggu-tunggu itu. Maaf karena aku terlambat menyadari perasaanku sendiri. Aku tak menyangka kamu sudah masuk ke dalam hati ini. Kamu sudah sepenuhnya memiliki hati ini." Perlahan, jari tangan Ares mulai bergerak. Ares sepertinya merespons perkataan Kayla. Perlahan namun pasti, jari tangan Ares terus saja bergerak. "Ares, bangunlah." Kayla kembali berkata saat melihat jari tangan Ares yang bergerak. Perlahan namun pasti, mata pria itu mulai terbuka secara perlahan. Membuat Kayla terus-terusan mengucapkan syukur. "Kamu sudah bangun. Syukurlah." Kayla berkata saat mata Ares telah terbuka sempurna. "Aku akan panggil dokter dulu." Kayla berdiri dari duduknya dan berlari keluar ruangan. Ia berencana memanggil dokter yang menangani Ares. "Ada apa Kai?" Bu Handoko yang baru saja kembali jadi panik melihat Kayla yang setengah berlari tanya. "Ares, Tante. Ares sudah sadar. Aku mau panggil dokter dulu." Kayla berkata setelah itu berlalu pergi mencari dokter tadi. "Alhamdulillah." Bu Handoko dan Pak Handoko atas syukur sambil berlari masuk ke dalam kamar rawat Ares. "Alhamdulillah nak, ya." Pak Handoko kembali bersyukur saat melihat mata Ares yang sudah terbuka sempurna. Bu Handoko ikut terharu sambil menggenggam tangan putranya itu. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Tak lama, akhirnya Kayla dan dokter datang kembali ke kamar rawat Ares. Dokter kembali memeriksa Ares, sehingga membuat Kayla dan kedua orang tua Ares kembali menunggu di luar sampai dokter selesai melakukan pemeriksaan. Raymond dengan santai mengemudikan mobilnya sambil sesekali tersenyum ke arah Naura yang duduk di kursi samping kemudi. Mobil itu terus melaju menuju kawasan kantor Raymond. "Sayang, kamu kerjanya jangan terlalu capek ya. Jaga calon anak kita baik-baik. Mas nggak mau kamu dan calon anak kita kenapa-napa."
Raymond berpesan pada istrinya itu. Iya mas. Jadwal hari ini nggak padat kok. Cuma menentukan tema yang cocok untuk pemotretan Kayla saja. Setelah itu biar tim saja yang menghandle untuk pemotretannya. Naura menjelaskan aktivitas yang akan ia jalani hari itu pada sang suami. Ia berkata begitu agar Raymond tidak merasa cemas. Baguslah sayang. Jadi kamu nggak terlalu capek jadinya. Raymond menyetujui jadwal yang disampaikan istrinya itu. Ia merasa lega mendengar jadwal yang tidak terlalu berat itu. Iya mas. Aku hubungi Kayla dulu aja kayaknya ya. Giliran kerjasama sama aku, wanita itu sering lupa. Jadi harus diingatkan dulu. Naura berkata sambil mengeluarkan handphonenya yang ada di dalam tas. Naura mulai mencari kontak Kayla dan segera menghubungi sahabatnya itu. Tak butuh waktu lama, panggilan Naura langsung terhubung dengan sahabatnya itu. Halo Ra. Suara Kayla terdengar saat telepon itu terhubung. Halo Kai. Kamu di mana? Hari ini jangan lupa ya, aku tunggu kamu di kantor buat diskusi masalah tema pemotretan yang akan kita gunakan nanti. Naura langsung berkata saat mendengar suara Kayla. Ia langsung menyampaikan rencana kerjasama mereka hari itu. Maaf Ra. Boleh tidak masalah itu kita tunda dulu. Aku belum bisa ke sana. Kayla berkata dengan suara yang tidak bersemangat sama sekali. Suara wanita itu terdengar sedih. Kenapa? Kamu lagi sakit ya? Suaramu terdengar lemah begitu. Kayak orang abis nangis saja. Naura kembali bertanya pada Kayla. Bukan aku yang sakit Ra. Aku sekarang lagi ada di rumah sakit. Ares kecelakaan Ra. Kayla menjelaskan di mana keberadaannya pada Naura. Apa? Ares kecelakaan? Naura mengulangi kalimat yang ia dengar dari mulut Kayla dengan tak percaya. Ares kenapa sayang? Raymond yang sedang menyetir langsung terkejut mendengar perkataan Naura yang tiba-tiba itu. Iya Ra. Ares kecelakaan tadi malam. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kayla kembali menjelaskan pada Naura. Di rumah sakit mana Kai? Biar kami langsung meluncur ke sana. Naura menanyakan di mana keberadaan Kayla. Ia dan sang suami juga tak bisa tinggal diam setelah mendengar berita itu. Di rumah sakit XXXX Ra. Kayla menjawab apa adanya. Ia memberitahu Naura di mana ia berada. Oke baiklah. Kami akan segera ke sana. Naura mengakhiri panggilan teleponnya. Ares kenapa sayang? Raymond ikut panik dan penasaran dengan apa yang dikatakan Naura tadi. Ares kecelakaan mas. Dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit XXXX. Ayo kita segera ke sana mas. Naura menjelaskan apa yang ia ketahui kepada Raymond. Kecelakaan. Bagaimana keadaan Ares sekarang sayang? Raymond ikut terkejut dan panik saat mendengar kabar buruk yang menimpa Ares. Aku belum nanya itu mas. Sebaiknya kita langsung ke sana aja mas. Naura memberi usul pada suaminya itu. Baiklah sayang. Raymond setuju dengan perkataan Naura. Mereka harus segera ke rumah sakit melihat keadaan Ares. Mobil yang dikendarai Raymond akhirnya berubah tujuan. Mobil itu jadinya melaju menuju rumah sakit yang dikatakan Kayla tadi. Tak butuh waktu lama, mobil yang dikendarai Raymond akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Dengan cepat dan buru-buru, Raymond mengajak Naura untuk melangkah masuk menuju kamar rawat Ares yang sudah dikirimkan oleh Kayla melalui pesan. Bagaimana keadaan Ares, Om, Tante? Raymond langsung bertanya saat sampai di depan kamar rawat Ares. Alhamdulillah, Ares sudah sadarkan diri. Sekarang kami sedang menunggu dokter yang sedang memeriksa Ares di dalam. Bu Handoko menjawab pertanyaan Raymond. Semoga Ares baik-baik saja. Raymond menyampaikan harapannya pada orang tua Ares. Iya nak. Terima kasih atas doanya. Handoko berkata sambil menepuk pelan pundak Raymond. Kelima orang itu masih setia menunggu dokter selesai memeriksa Ares. Naura duduk di samping Kayla dengan tangan yang merangkul sahabatnya itu.
Ia mencoba memberi kekuatan untuk Kayla yang tampak masih bersedih. Kamu udah makan, Kai? Naura bertanya pada sahabatnya itu. Udah kok, Ra. Aku udah makan sebelum pergi ke sini tadi. Kayla menjawab apa adanya. Kamu yang kuat ya, Ares pasti baik-baik aja. Naura kembali berkata untuk memberi kekuatan pada Kayla. Iya, Ra. Kayla hanya tinggal mengiyakan saja perkataan Naura. Ia tak begitu bersemangat untuk bicara. Bagaimana anak saya, Dok? Bu Handoko langsung berdiri dari duduknya saat mendapatkan dokter yang keluar dari kamar rawat Raimon. Sejauh ini perkembangan pemulihan Ares cukup baik, Bu. Karena tak ada luka yang beresiko, Ares hanya perlu terus dikontrol agar beberapa luka di tubuhnya itu jadi cepat sembuh. Dokter memberi penjelasan pada mamanya Ares. Penjelasan dokter itu ikut disimak oleh yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Bu Handoko mengucapkan syukur karena apa yang ia dengar dari dokter. Kayla ikut mengucap syukur saat mendengar bagaimana perkembangan Ares. Ia terus bersyukur karena pria yang dicintainya itu akan baik-baik saja. Apa kami boleh melihat Ares ke dalam, Dok? Sekarang giliran Raimon yang bersuara. Ia tak sabar ingin melihat sahabatnya itu. Tentu saja boleh, Pak, silakan. Tapi sebaiknya jangan terlalu rame ya, kalau bisa gantian saja biar pasien tidak terlalu terganggu. Dokter menjawab dengan senyum di wajahnya. Iya baik, Dok. Raimon mengiyakan saran yang disampaikan dokter itu sambil menganggukkan kepala. Kalau begitu saya permisi ya. Dokter yang menangani Ares akhirnya berlalu pergi meninggalkan mereka. Om, Tante silakan masuk duluan, nanti kami belakangan saja. Raimon memberikan saran pada orang tuanya Ares. Iya, Nak. Pak Handoko saya atas sambil menggandeng sang istri melangkah masuk ke dalam kamar rawat Ares. Orang tua Ares sudah berada di dalam kamar rawat Ares, meninggalkan Kayla, Naura, dan Raimon yang masih setia menunggu giliran untuk bertemu Ares. Tak berselang lama, akhirnya orang tua Ares keluar juga dari kamar rawat anaknya itu. Keduanya mempersilakan Raimon dan yang lainnya masuk. Kai, kamu mau masuk duluan atau barengan sama kami? Raimon mencoba bertanya pada Kayla. Kalian duluan saja. Kayla meminta Naura dan Raimon untuk duluan. Banyak yang ingin ia bicarakan berdua dengan Ares dan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Baiklah. Mendengar jawaban Kayla membuat Raimon dan Naura berlalu masuk untuk melihat keadaan Ares. Kedua suami istri itu sudah menghilang masuk ke dalam kamar rawat Ares. Meninggalkan Kayla yang masih setia menunggu bersama orang tua Ares. Om, Tante, Ares kan sudah sadarkan diri. Om sama Tante kalau mau pulang dulu nggak apa-apa kok. Biar Ares aku yang jaga saja, Om dan Tante bisa istirahat sebentar. Kayla menawarkan diri untuk menjaga Ares pada orang tua Ares. Nggak apa-apa, Nak. Tante nggak mau merepotkan kamu. Bu Handoko langsung menolak dengan halus. Aku nggak repot sama sekali kok, Tante. Tante sama Om pulang aja dulu, mandi dan istirahat. Setelah itu baru kembali lagi ke sini. Sekalian Tante bawa baju ganti untuk Ares. Kayla mencoba memberi masukan pada orang tua Ares. Kayla merasa kasihan pada kedua orang tua Ares yang terlihat kelelahan karena menjaga Ares dari semalam. Nah, Kayla ada benarnya juga, Bu, sebaiknya kita membersihkan diri dulu. Setelah itu baru kembali lagi ke sini. Pak Handoko ikut menimpali saran dari Kayla. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bu Handoko bersuara juga. Wanita itu sepertinya telah mengambil keputusan atas saran dari Kayla. Baiklah. Tante sama Om titip Ares ya. Bu Handoko akhirnya menyetujui ide yang disampaikan Kayla padanya. Iya, Tante. Tante tenang aja, aku bakal jaga Ares dengan baik. Kayla berkata dengan percaya diri. Terima kasih ya, Nak Kayla. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Ayo, Pak. Bu Handoko dan Pak Handoko berlalu pergi meninggalkan rumah sakit.
Raymond dan Noura masih belum keluar dari dalam kamar rawat Ares. Kayla terus menunggu dengan sedikit gelisah. Ia tidak sabaran untuk secepatnya berbicara dengan Ares. Ia bertekad akan mengungkapkan isi hatinya pada Ares. Ia tak mau kehilangan kesempatan lagi untuk mengatakan semuanya. Kai, kami udah selesai. Tiba-tiba Noura sudah berada di hadapan Kayla. Kayla tidak menyadari karena wanita itu sedang sibuk memikirkan bagaimana caranya memulai bicara pada Ares. Oh, kalian udah selesai ya? Kayla berkata pada Noura dengan sedikit gugup. Iya, udah selesai kok. Kalau gitu kami pamit kembali ke kantor ya Kai. Kalau ada apa-apa langsung kabari kami ya. Raymond langsung menanggapi perkataan Kayla. Oke siap. Kayla mengacungkan jempol ke arah Raymond pertanda setuju dengan perkataan pria itu. Setelah kedua suami istri itu berlalu pergi dan menghilang dari pandangan matanya, barulah Kayla melangkah masuk ke dalam kamar rawat Ares. Kayla melangkah pelan memasuki kamar rawat Ares. Di dalam, Ares tampak sedang memejamkan matanya. Tidak seperti terakhir kali Kayla melihatnya, sekarang alat medis yang langsung terhubung dengan tubuh pria itu sudah banyak dilepas. Hanya meninggalkan infus di tangannya serta beberapa alat medis biasa. Kayla berjalan mendekat dan duduk di kursi yang ada di samping ranjang rawat Ares. Wanita itu menggenggam tangan Ares dengan pelan. Membuat Ares membukakan matanya. Maaf, aku membuatmu terbangun. Kayla berkata pelan saat melihat Ares yang membukakan mata karena pergerakannya. Ares hanya diam tidak menjawab perkataan Kayla sama sekali. Pria itu hanya menatap Kayla tak berkedip. Seperti orang keheranan. Maafkan aku Res. Maaf karena aku sempat berpikir yang tidak-tidak padamu karena kamu tidak menepati janjimu untuk bertemu aku. Aku tidak tahu sama sekali kalau keadaanmu seperti ini. Kayla kembali membuka suara saat Ares hanya diam menatapnya. Aku tak ingin kehilangan kesempatan lagi. Aku ingin menyampaikan perasaanku padamu. Aku mencintaimu Res, sangat mencintaimu. Akhirnya Kayla memberanikan diri menggak ada. Mendengar pengakuan perasaan Kayla membuat Ares sedikit terkejut yang tampak dari tatapan matanya. Aku tidak tahu kapan hati ini takluk olehmu. Yang aku tahu sekarang aku nggak bisa hidup tanpamu Res. Aku mencintaimu. Kayla terus mengatakan perasaannya pada Ares tanpa peduli dengan apa yang Ares pikirkan. Ares masih saja diam tidak bersuara. Ia masih menatap Kayla dengan tatapan heran. Kamu siapa? Kata-kata yang keluar tiba-tiba dari mulut Ares membuat Kayla terkejut bagaikan tersambar petir. Kamu nggak ingat aku Res? Air mata Kayla jatuh saat mendengar perkataan Ares. Ia tidak menyangka pria itu akan melupakannya. Kamu benar-benar nggak ingat aku Res? Aku Kayla Res. Wanita yang kamu cintai. Kayla mencoba kembali mengingatkan Ares dengan air matanya yang tak terbendung lagi. Ia tampak takut jika Ares benar-benar melupakannya. Kayla sangat takut jika Ares benar-benar melupakannya. Padahal ia baru saja mengungkapkan perasaannya pada Ares, berharap agar hubungan keduanya akan jadi lebih baik lagi. Tapi hal tak terduga malah membuatnya shock. Coba kamu ingat lagi Res. Coba ingat lagi siapa aku. Kayla kembali berkata pada Ares dengan isak tangis. Ia berusaha agar Ares mengingat dirinya. Kamu. Wanita yang aku cintai, wanita yang sulit sekali untuk aku dapatkan. Bukankah begitu? Ares akhirnya membuka suara karena tidak tega melihat Kayla yang terus saja menangis. Kamu ingat aku Res? Dengan cepat Kayla menghapus air matanya. Aku nggak mungkin melupakan orang yang aku cintai. Ares kembali berkata yang membuat Kayla terperanjat mendengarnya. Kamu ngerjain aku ya? Aku hampir saja ketakutan karena ulahmu. Kayla berkata sambil memonyongkan bibirnya seakan memperlihatkan kalau dalam ia sedang merajuk. Hehehe. Maaf, aku hanya ingin lihat reaksimu saja. Ares kembali berkata dengan tertawa pelan.
Bagaimana dengan ungkapan perasaanku tadi? Kamu bukan pura-pura nggak dengar juga kan? Kayla kembali bertanya pada Ares. Bisakah kau ulangi lagi? Aku masih tidak percaya saat mendengarnya. Ares meminta Kayla kembali mengatakan perasaannya. Aku mencintaimu Ares. Aku mencintai kamu. Kayla sama sekali tak malu lagi. Ia mengulangi ungkapan perasaannya itu dengan menatap penuh cinta ke arah Ares. Aku juga mencintaimu. Ares membalas ungkapan cinta Kayla. Mendengar itu membuat Kayla berhamburan memeluk pria yang dicintainya itu. Wanita itu sungguh bahagia mendengar balasan cinta dari Ares. Tapi Kai, kamu benar-benar mencintai aku kan? Bukan mencintai pria lain? Ares kembali bertanya untuk memastikan. Bayangan Kayla di taman malam itu membuat Ares sedikit ragu. Tentu saja iya. Aku hanya mencintai kamu seorang. Kayla dengan cepat berkata pada Ares. Terus kenapa malam itu kamu berpelukan dengan pria itu? Aku mendengar jika kamu bilang mencintainya. Ares bertanya dengan keheranan. Apa? Jadi kamu udah ada di taman saat ada Alex? Kenapa nggak bilang padaku? Kayla menatap heran pada Ares yang dinilai aneh. Itu karena aku takut mengganggu kamu. Aku takut kamu akan marah padaku hanya karena aku mengganggumu dan pria itu. Jawab Ares. Jadi kamu mendengar semua percakapanku dengan Alex? Kayla mencoba kembali memastikan. Iya. Aku tak sanggup melihat kamu dipeluk oleh pria lain. Karena itulah aku segera pergi dari sana. Ares mengatakan kapan ia menghilang pergi dari taman itu. Jangan bilang kamu salah paham padaku Res. Aku memang dipeluk oleh Alex, tapi dengan cepat aku langsung mendorong pria itu. Ujar Kayla menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kayla mulai menceritakan semua yang terjadi di taman tanpa terkecuali pada Ares. Wanita itu menjelaskan semuanya tanpa terlewatkan satu pun. Jadi aku hanya salah paham. Ares berkata tak percaya pada dirinya sendiri yang dinilai terlalu bodoh setelah mendengar cerita Kayla. Sudahlah. Yang penting sekarang kita bisa bersatu kembali. Kayla berkata sambil menghibur Ares. Jadi sekarang kita resmi pacaran ya? Ares berkata dengan senyum mengembang di wajahnya. Iya, itu kalau kamu mau dan tak keberatan. Kayla menggoda Ares dengan senyum nakalnya. Tentu saja aku nggak keberatan sama sekali. Ares dengan cepat menjawab perkataan Kayla. Sudah lama ia menunggu saat ini, akhirnya ia mendapat balasan perasaannya juga. Kedua insan manusia itu diliputi rasa bahagia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kayla dan Ares terus-terusan tersenyum bahagia dengan perasaan berbunga-bunga. Ares tak merasakan sakit sama sekali saat ada Kayla di sampingnya. Keberadaan Kayla di sana saja sudah menjadi obat mujarab baginya. Apa kau tak ingin memelukku? Ares berkata dengan senyum menggoda ke arah Kayla. Tentu saja mau. Dengan cepat Kayla mulai memeluk tubuh Ares yang tergeletak di kasur pasien itu. Keduanya tenggelam dalam kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan.